Shalom pagi semuanya. Pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Kita mau bersekutu bersama dengan saudara seiman di dalam Tuhan. Dan biarlah ada kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus berlaku dalam hidup kita. Kita mau bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkata mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada lagi hari ini, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami. Sungguh biarlah hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang terutama bagi kami, lebih dari apapun dan lebih dari siapapun, karena sungguh Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biarlah Engkau yang menjadi terutama dalam hidup kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya,
Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kau yang terutama. Lebih dari siapapun, lebih dari apapun, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Engkau sumber bagi hidup kami, sumber segalanya bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Sebab kami tak dapat hidup di luar-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau selamanya. Sebab itu kami bersyukur. Kami sembah Engkau. Haleluya. 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 Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kau satu-satunya bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur sebab Kau yang memelihara kami. Kami bersyukur Kau yang jagai kami Tuhan. Peliharaanmu sempurna bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Karena kami percaya kalau kami masih boleh ada hari ini. Karena Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
ke dalam tangan-Mu Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara hidup kami dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam Engkau, karena Engkau-lah yang memelihara hidup kami. Terima kasih. Dia susah, di senang atau susah, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Dengan hati bersyukur mainkan pujian dikatakan, Dia pengakuan kami Tuhan. Dia peliharaku di senang atau susah, di senang atau susah, Dia sejenak kita berdiam diri di hadapan hadirat Tuhan. Mari ingat-ingat kasih setia Tuhan. Mari ingat-ingat pemeliharaan Tuhan yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Terlalu banyak kebaikan dan bahkan keajaiban yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita untuk memelihara hidup kita. Mari terus ingat kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, karena itu akan membuat kita dapat bersyukur setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Di sana
Dia peliharaku. Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu saat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, karena pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Dalam segala keadaan yang sedang kami alami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami, Tuhan. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Sebab itu ajar kami untuk terus bersyukur kepada-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau terkadang kami masih bisa khawatir, meragukan pemeliharaan-Mu. Ampuni kami kalau terkadang kami masih mengeluh dan bersungut-sungut, seakan-akan Engkau mengabaikan kami. Padahal sesungguhnya yang sebenarnya adalah Engkau yang selalu pelihara kami. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan membiarkan kami. Karena Engkau mengasihi kami. Segala-galanya telah Kau berikan bagi kami, yang terbaik bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami melekat kepada-Mu. Hati kami percaya pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh jalani hari-hari kami, Tuhan, penuh dengan damai sejahtera yang datang daripada-Mu, penuh dengan sukacita, sekalipun keadaan sekeliling kami tidak baik, tapi pemeliharaan-Mu baik dan tetap sempurna bagi kami. Sebab itu pagi hari kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami masih boleh hidup, bahkan kami boleh bersekutu. Biarlah setiap perkataan pujian, setiap perkataan firman-Mu semakin meneguhkan kami, semakin kami melekat erat seperti ranting kepada pokok anggur yang benar, sehingga kami boleh kuat dan semakin kuat, bahkan bertindak hari-hari. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk mengerti firman-Mu, percaya firman-Mu, dan itu meneguhkan hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Ya, selamat pagi semua, pagi hari ini. Kita diberkati dengan tubuh yang sehat. Kita mau mencari Tuhan pagi-pagi supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan. Hari ini sharingnya dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Benar, Her? Saya bacakan hal kekhawatiran. Karena itu 25 sampai 32. 25 sampai 32 aja. 25 sampai 32. 32 ya? Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. 33 dah akhir ya. Sampai 32 aja ya. Ya. Oke, baik. Hal tentang khawatir. Memang hidup kita ini ya, saya juga rasa kadang-kadang ada khawatir ya. Saya rasa khawatir itu masih manusiawi, jangan terlalu khawatir. Apa yang sedang saya kadang-kadang ada rasa khawatir ya kan, masalah kalau ada sakit, apalagi dalam keadaan pandemi ya kan, saya rasa saya masih ada rasa khawatir. Tapi selalu saya berdoa serahkan sama Tuhan, karena firman ini ya kita ingat bahwa bagaimana Tuhan khotbah di bukit, dan saya baca bahwa Tuhan itu bekerja ya kan dalam keadaan kesulitan kita. Jadi hari ini, pagi ini saya sangat bersuka cita karena firman ini meneguhkan kita jangan khawatir. Kenapa kita harus khawatir? Ya kan sebetulnya saya sudah baca-baca, saya sudah renungkan, itu jawabannya cukup singkat, ya kan? Jawaban di ayat 33, ya kan sebetulnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya sudah baca-baca, dan kenapa kekhawatiran itu ada? Memang sejak Adam jatuh dalam dosa, ya kan, kemuliaan Tuhan hilang daripada kita, daripada manusia. Maka manusia bisa khawatir dan sebagainya. Dan di 2 Korintus 4 ayat 4, kita buka. Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi sebetulnya kalau kita ya kan hidup karena khawatir, karena kita tidak mengenal Allah kita, ya kan? Kita tidak mengenal Allah kita dengan benar. Seperti bapak dengan anak, ya kan? Jadi anak itu kadang-kadang kita khawatir, kenapa? Karena kita tidak punya bapak yang punya nilai yang bagus ya dalam hidupnya. Jadi kalau seandainya kita yakin bapak kita tuh punya nilai, punya kapasitas, kita tidak perlu khawatir sebagai anak. Demikian juga di dalam hal ini, saya ingin semua kita pagi ini kita akan sharing ya kan. Jadi saya menyimpulkan cuma satu, bahwa kita harus ya kan selalu mencari Tuhan, ya kan, selalu dekat sama Tuhan supaya pikiran-pikiran kita jangan dibutakan oleh ilah zaman sekarang ini, ya kan. Juga di Efesus 4 ayat 18 yang keduanya.
dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan yang komplit buat kita. Kalau kita baca ayat ini dari 25 sampai 31 tadi itu hanya tentang masalah makan, pakai, ya kan? Jadi kita kadang-kadang kenapa harus khawatir? Sedangkan Allah sudah menjamin, Allah memberi kita semua lebih dari segalanya. Seperti di sini ayat yang ke-20, yang ke-29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada yang besok dibuang ke dalam api. Tidakkah kita lebih berharga mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, inilah Tuhan sebenarnya memberi yang lebih, tapi karena kita ini khawatir, kurang percaya, maka kekhawatiran itu menghantui kita sehingga kita tidak bisa maksimal. Jadi dua ayat yang pendukungnya itu di 2 Korintus 4 ayat 4 dan Efesus 4 ayat 18, kedegilan hati kita. Jadi kita mau apa tidak itu ada pilihan dalam hidup ini. Saya rasa ya saya juga udah cukup ada waktu hidup di dunia ini, saya sudah banyak praktekkan ya kan, malah tidak mau mendengar kata istri juga itu kan, wah istri tahu apa. Nah, jadi itu akhirnya apa? Timbullah kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu kebanyakan itu dari kita yang menentukan. Karena Tuhan sudah janjikan kalau kita itu mencari Tuhan, hidup kita tidak akan susah. Tidak ada perlu khawatir. Tapi karena kedegilan hati kita, maka kekhawatiran itu selalu datang sama kita karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Demikian pagi ini, dan kita boleh sharing untuk menambahkan supaya sesama kita dikuatkan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Oke. Ada yang mau tambahkan Bapak Ibu? Apa yang dialami, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita soal kekhawatiran? Saya boleh ya? Boleh, silakan Umi. Jadi saya percaya Tuhan Yesus itu setelah usia saya 17 tahun. Karena ayah saya yang usianya pada waktu itu 70 tahun itu percaya Yesus. Jadi seluruh keluarganya dibaptis. Tapi saya tidak mudah percaya kepada Yesus demikian seluruh hidup saya, enggak. Baru setelah saya menjadi percaya kira-kira ada 10 tahun lebih, baru saya merasakan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Bahkan sampai hal yang kecil-kecil sekalipun Tuhan itu perhatikan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Suatu saat saya harus pindah tugas dari Bandung ke Kalimantan. Itu adalah tahun 1990-an. Saya harus pindah tugas. Nah, karena suami saya pindah tugas, waktu itu anak-anak itu sudah ada yang mahasiswa, sudah ada yang sekolah SMA, ada yang SD. Waktu itu yang kecil, paling kecil itu SD. Kalau pindah, kami harus keluar dari rumah dinas. Kalau keluar dari rumah dinas di kota besar seperti Bandung, ya untuk anak-anak tinggal. Karena kami harus ke Kalimantan waktu itu, anak-anak nggak mungkin dibawa. Karena udah SMA dan mahasiswa, yang SD bisa dibawa. Saya bingung.
Tapi Tuhan itu baik, memelihara kami benar-benar luar biasa. Saya waktu itu bisa beli rumah, padahal uangnya itu ya sedikit, nggak banyak. Saya sampai jual mobil ya. Tapi yang punya rumah itu sungguh menolong kami. Boleh silahkan dibeli karena rumahnya itu rumah rusak ya. Kami harus memperbaiki, harus membangun lagi. Silahkan beli dan dicicil. Dicicil semampunya. Gitu. Nah, itu saya bisa beli rumah. Semua. Terus kemudian saya sangat merasakan. Sampai sekarang anak yang kecil itu sekolah kan, sekolahnya bayarnya mahal sekali. Lebih mahal dari sekolah dokter. Saya bingung juga bagaimana ya Tuhan. Oh, ternyata sesudah kami pindah ke Jawa Timur ini ada yang menolong dari perbankan itu, menolong padahal umur kan sudah apa ya, sudah cukup banyak lah ya. Biasanya kalau umurnya banyak itu ambil uang di bank itu kan tidak mudah. Tapi saya dimudahkan dan untuk membayarnya itu juga Tuhan mudahkan. Saya ini sudah pensiun. Suami saya juga sudah pensiun dari pegawai negeri. Tapi saya masih diterima bekerja di 2 rumah sakit swasta dan 1 laboratorium klinik. Karena saya penanggung jawab laboratorium. Saya tidak pernah pergi ke rumah sakit sebenarnya. Saya ke rumah sakit itu cuma sehari dalam 1 bulan. Karena rumah sakitnya dan laboratoriumnya itu, walaupun kotanya jauh dari kami, tapi itu searah. Jadi saya berangkat dari rumah itu hanya pagi-pagi jam 6 saya berangkat, nanti pulang lagi nanti malam jam 8 saya pulang. Tapi itu cuma sekali dalam 1 bulan. Tapi uangnya cukup untuk bayar uang. Padahal nggak sedikit uang banknya. Tapi Tuhan juga cukupkan untuk kami makan. Ya saya nggak tahu bagaimana kok dulu bisa seperti itu. Kok anak ya bisa sekolah gitu. Nah sekarang juga jadi beban kami, anak yang sekolah biayanya mahal itu. Nah pandemi ini ya jadinya grounded ya. Ya sudah, kita berserah kepada Tuhan. Saya percaya, saya sangat percaya. Tuhan memelihara hidup kami, bahkan melebihi dari apa yang saya pikirkan. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Luar biasa pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu, dan saya percaya pemeliharaan Tuhan juga berlaku atas hidup setiap kita, dan pemeliharaan Tuhan itu pasti sempurna. Ada yang mau tambahkan sesuatu sebelum saya sampaikan apa yang Tuhan mau kita ngerti prinsip-prinsip kebenaran? Karena seperti yang Pak Simon, Ibu Riana boleh ngomong, silakan. Halo Bapak Ibu semua. Halo. Ya, saya sering sekali membaca firman Tuhan ini, tapi sampai dengan tahun 2011 saya membaca firman Tuhan ini hanya sekedar membaca, dan saya berusaha meyakini untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Saat saya usia 3 tahun, papa saya kena serangan jantung hebat.
Di atas kertas dinyatakan papa saya sudah nggak ada. Dan pada saat itu mama saya dan sejak saat itu mama saya selalu mengatakan kepada kami bahwa kondisi papa itu lemah. Puji Tuhan papa saya bisa hidup sampai dia usia 60 tahun. Tapi akhirnya saya terbentuk menjadi anak yang pencemas, penuh kekhawatiran. Karena mama selalu bilang begini, saya nggak pernah mau tidur di kamar saya selalu tidur di antara papa dan mama saya, karena saya anak bungsu. Dan mama selalu bilang gini, Dek, kamu harus lihat ya, dada papa, perut papa itu bergerak nggak? Karena sewaktu-waktu bisa saja papa pergi, selalu itu yang ditekankan. Sehingga dari SD kelas 2, saya sudah insomnia. Insomnia saya itu berat. Terkadang saya tidak tidur berhari-hari, karena memang saya penuh dengan kecemasan. Singkat cerita, 2008 kami menikah. Ketika mau menikah, pada saat itu posisi saya masih sangat bagus. Saya ada di puskesmas yang bisa membuat saya berpenghasilan lebih dari 150 juta per bulan. Nah, ketika kami sebulan mau menikah, 3 bulan lagi mau menikah, saya dipindah ke puskesmas yang kecil. Dan ternyata penghasilan saya ambles sampai 70% berkurang. Di situ saya cemas. Saya berpikir begini, menikah, Tuhan percayakan anak, bagaimana ini? Ternyata Tuhan izinkan kami menikah, 2009 bulan Desember Samuel lahir, dan Samuel sejak lahir sejak umur 2 bulan, sampai Samuel umur 4 tahun, Samuel sakit-sakitan terus. Bisa dibilang hampir tiap bulan kami ke Jakarta. Dan saya waktu itu panik. Saya bilang, dari mana uang ini? Setiap ke Jakarta nggak kurang 40 juta. Sedangkan penghasilan saya saat itu saya hitung di atas kertas paling sekitar 20 jutaan. Nah, suami waktu itu kerja di Danamon, memang kita di cover asuransi, tapi biaya lain-lainnya kan cukup besar seperti itu. Dan ada juga yang nggak di cover sehingga terkadang pulang dari rumah sakit 2 minggu masih ada sekian juta yang harus kami tanggung. Dan itu membuat saya semakin cemas. Padahal saya sering sekali baca ayat ini. Dan akhirnya Bapak Ibu saya ketergantungan dengan alprazolam Xanax. Tapi saya menggunakan obat ini dengan rekomendasi dokter. Karena saya kalau sudah cemas, khawatir, takut, itu sampai debar-debar, gemeteran, dan benar-benar ketakutan seperti itu. Nah, puji Tuhan, sejak saya bergabung di komunitas pelita di Bungo, saya beruntung sekali punya ibu dan bapak seperti Pak Ramli dan Bu Ramli, dan teman-teman komsel kami yang sangat menguatkan. Kami punya komsel yang luar biasa. Apapun bisa kami bicarakan di komsel, tanpa masalah kami itu nyampe di luar. Sampai pada akhirnya, awal Desember 2020, saya harus ikut lelang jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Tebo. Dan salah satu syaratnya adalah saya harus tes narkoba. Waktu itu saya ingat seminggu sebelum saya tes narkoba, itu saya ada cemas. Padahal saya sudah lama tidak minum Xanax itu. Nah, seminggu sebelum saya tes itu saya cemas sekali sampai 2 hari saya nggak tidur. Sampai akhirnya saya minumlah 1 butir Xanax itu. Nah, ternyata ketika saya mau tes narkoba, saya teringat saya ada minum itu. Setahu saya itu 1 minggu sudah hilang kadar efek obat itu di urin. Nah, tapi ada yang mengingatkan saya begini, coba kamu tes dulu ke rumah sakit lain, jangan langsung ke rumah sakit Tebo kamu tes. Akhirnya saya tes ke rumah sakit lain, ke rumah sakit Bungo waktu itu. Dan ternyata hasilnya ada yang positif. Itu di dalam kadar urin itu karena saya memang minum alprazolam itu. Saya telepon ke Dr. Ramli.
ke Pak Ramli. Saya ceritakan begini-begini, kebetulan Pak Ramli juga mengerti masalah saya. Akhirnya Pak Ramli menyampaikan ke dokter yang di sana bahwa dokter Yana itu memang pasien saya. Saya memang konsulnya ke Pak Ramli juga terakhir ini. Nah, hal itu menyadarkan saya bahwa saya tidak boleh lagi menyentuh obat itu apapun alasannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya melihat pemeliharaan Tuhan untuk kami. Walaupun tiap bulan saya dan suami harus ke Jakarta bawa Samuel, ternyata Tuhan cukupkan. Yang bikin saya khawatir waktu itu, Samuel harus minum susu, mereknya Neocat, yang 1 kilonya itu 1,2 juta. Samuel pakai 8 kilo 1 bulan. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya mau beli dari mana? Saya bilang begitu. Uangnya dari mana? Pada saat itu memang ekonomi kami sedang sulit. Tapi ternyata kalau saya lihat setelah berjalannya waktu, Samuel nggak minum susu. Ketika Samuel harus ke Jakarta berobat, selalu ada Tuhan cukupkan. Dan puji Tuhan, sekarang saya ada di komunitas yang sangat baik, yang selalu bisa saling mengingatkan, khususnya mengingatkan saya pribadi. Jadi sekarang saya sudah percaya penuh, walaupun kondisi lagi sulit, bahwa Tuhan pasti pelihara kami, pelihara saya, suami, dan anak saya, karena nggak ada Tuhan yang lebih hebat dari Dia. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Dan saya percaya setiap kita pasti punya banyak kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan. Oke, nah sebelum yang lain nanti boleh tambahkan, nah saya mau tambahkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan saja yang mengingatkan. Nah, seperti di awal Pak Simon bilang, dan kalimat yang saya pernah tulis, diserang rasa khawatir itu normal. Karena memang iblis itu kan setiap saat, setiap waktu menyodorkan rasa khawatir itu. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, iblis akan selalu menyodorkan kekhawatiran. Jadi kalau diserang rasa khawatir itu normal. Tapi kalau kita hidup dalam kekhawatiran itu abnormal Bapak Ibu. Nah, bertahun-tahun ketika saya ungkapkan hal ini, ada begitu banyak orang yang komplain dan ngomong saya ini sok. Mana bisalah manusia nggak hidup dalam kekhawatiran. Saya bilang, kalau diserang rasa khawatir, sampai hari ini kami tetap diserang dengan rasa khawatir. Ketika kami dengar, ketika kami melihat keadaan, itu pasti kami diserang rasa khawatir. Tapi kami nggak mau hidup dalam kekhawatiran. Nah, bahasa sederhana yang terkadang saya ngomong sama orang gini, oke, saya mau tanya gini, kamu berani nggak melecehkan Tuhan? Dan semua orang ngomong pasti akan ngomong, mana beranilah kita melecehkan Tuhan. Tapi saya mau katakan ketika engkau hidup dalam kekhawatiran, itu artinya engkau sedang melecehkan Bapamu di surga. Karena engkau ngomong gini, aku nggak percaya sih, kayaknya Tuhan bisa nggak tolong saya ya. Aku nggak percaya nih Tuhan sanggup nggak sih pelihara saya. Nah itu sama dengan melecehkan. Nah makanya prinsip yang kami bangun dan saya ajar berulang-ulang, diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Artinya praktek apa yang saya lakukan, yang kami lakukan, 1 Petrus 5 ayat 7, itu praktek yang selalu kami lakukan. Ketika kami diserang rasa khawatir, ya kami cerita kekhawatiran kami itu kepada Tuhan, kepada Bapa. Karena poin yang pertama, yang Tuhan mau ingatkan melalui ayat-ayat renungan kita pagi hari ini tuh ada di ayat yang ke-32. Di situ katakan, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Dan saya percaya Bapa kita bukan cuma Bapa yang sekedar tahu, tetapi Bapa yang memang pelihara hidup kita. Makanya kalau ada ayat tadi yang Pak Simon sampaikan di dalam Efesus pasal 4, saya akan baca mulai ayat yang ke-17. Efesus pasal 4 ayat 17. Nah, judul perikopnya itu adalah manusia baru.
Dan di dalam Yesus, kita semua ini ciptaan baru, kita ini manusia baru. Dan sebagai manusia yang baru, harusnya kita mengenal Bapa kita itu dengan baik. Nah, makanya ayat 17 saya katakan gini, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi Paulus ngomong tegas nih, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Paulus dengan tegas katakan, jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Artinya kalau Bapak Ibu tetap hidup dalam kekhawatiran, sebenarnya Bapak Ibu hidup nggak mengenal Allah. Bapak Ibu nggak kenal siapa Bapak kita. Dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran sia-sia. Berkali-kali mama saya selalu saya nasihati. Seringkali mama saya selalu ngomong gini, aku nggak mikir, pikiran itu datang sendiri. Saya bilang pikiran itu bukan datang sendiri, pikiran itu memang ada di sini. Tinggal pikiran sia-sia itu mau kita taklukkan dalam pikiran Kristus atau enggak, itu keputusan di tangan kita. Dengan pengertian yang gelap. Kenapa? Enggak ada pengertian akan firman. Gelap dengan pikiran yang sia-sia. Makanya hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Enggak ngerti-ngerti firman Tuhan. Kenapa? Karena enggak renungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak mau dipimpin oleh roh. Nah, jadi hal yang pertama yang saya mau ajar, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mari, engkau adalah ciptaan baru, engkau harus mengenal Bapamu. Iblis akan serang kita dengan rasa khawatir, iya. Tapi 1 Petrus pasal 5 ayat 7 katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara kamu. Nah, ini yang harus kita tanam dulu dalam hidup kita. Ini yang harus kita percaya dulu bahwa kita mengenal Bapa kita itu pelihara hidup kita yang sempurna. Makanya kalau Bapak Ibu tadi nyanyi Dia peliharaku dan terus ingat-ingat bagaimana Tuhan pelihara hidup Bapak Ibu, wow. Saya percaya sekalipun kita diserang rasa khawatir, kekhawatiran itu akan kita serahkan kepada Bapa. Contoh pengalaman kami sampai hari ini berkaitan dengan kerinduan Michelle, kerinduan kami, doa kami yang Bapak Ibu juga dukung dalam doa karena dia mau jadi seorang dokter. Udah bertahun-tahun kami berdoa dan kami melihat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan buka jalan setahap demi setahap sampai hari ini dan kami tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Nah, seringkali kami diserang tidak rasa khawatir. Sering Bapak Ibu. Ketika kami ketemu dengan seorang yang anaknya juga kuliah di kedokteran, dia ngomong, wah Pak, kalau kedokteran harus 400 juta. Saya diserang rasa khawatir nggak? Diserang Bapak Ibu. Hah, 400 juta? Kami tahu keuangan kami nggak ada sampai segitu. Paling juga cuma 10%-nya. Tapi kami serahkan kepada Bapak. Bapak, aku khawatir karena anakku mau kuliah kedokteran dan orang ngomong harus ratusan juta. Bahkan ada yang ngomong harus sampai 2M Pak, sampai selesai Pak. Tapi aku percaya Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Nah nanti ketemu orang lagi ngomong, cerita lagi tentang uang lagi, diserang rasa khawatir lagi, yang ngomong lagi. Tapi ingat prinsip hukum bahasa Indonesia yang selalu saya ajarkan, dan itu prinsip hidup kami. Kami mau belajar seperti Daud. Kami nggak mau seperti kebanyakan orang yang beragama Kristen. Orang yang beragama Kristen itu selalu ngomong gini, iya sih memang Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, tapi Pak masalah kami. Kami nggak. Kami mau belajar firman Tuhan. Iya sih memang biaya kedokteran mahal dan kami nggak punya banyak uang, tapi aku percaya Allahku sanggup menyediakan segala sesuatu. Nah, jadi kata tapi yang di belakang itu yang menjadi pegangan iman kita. Nah, setiap kali diserang, sampai hari ini setiap saat diserang.
Ini saingannya nasional loh. Tapi Bapak, aku percaya Engkau punya rencana yang indah. Diserang lagi 10 menit lagi, ya serahkan lagi sama Bapak di surga. Kenapa? Karena saya percaya Bapak saya tahu apa yang kami perlu. Nah, dan saya udah pernah ajar tentang orang percaya dan orang yang berusaha percaya. Artinya saya menyerahkan sepenuhnya caranya dan keputusannya di tangan Tuhan. Mau Tuhan jawab iya, tidak, tunggu, itu haknya Tuhan. Wah nanti Pak, Bapak cerita-cerita seperti ini kalau seandainya enggak Pak, Bapak bisa dicemooh orang. Loh, saya enggak pusing, berarti Bapak saya ngomong enggak. Kenapa saya harus malu? Nah banyak orang kan berprinsipnya hanya berusaha percaya sama Tuhan. Makanya kenapa banyak orang yang berani cerita tentang kuasa Tuhan tuh kalau sudah mengalami. Kalau kami enggak. Karena kami tetap percaya sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya kami akan tetap mengalami kuasa Tuhan. Whatever orang mau ngomong apa, kami akan tetap percaya bahwa Tuhan itu pelihara kami. Nah itu yang namanya percaya, bukan berusaha percaya. Nah itu prinsip yang pertama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tidak hidup dalam kekhawatiran, kenali siapa Bapamu. Dan pengenalan itu harus bertumbuh semakin hari. Amen. Nah yang kedua, Bapak Ibu juga harus belajar kebenaran dari firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 25 ini. Bukan berarti terus kita malas. Banyak orang malas memakai ayat ini. Lupa katanya kita dibandingkan seperti burung yang nggak menanam, nggak menabur, tapi Tuhan pelihara. Kita dibandingkan seperti bunga bakung yang nggak memintal, tapi dihiasi. Oh, jangan salah Bapak Ibu. Memang burung itu tidak menabur, tidak menuai. Tapi kalau untuk dia bisa makan padi atau gandum itu, dia harus terbang dari sarangnya ke ladang itu sehari itu bisa 300 sampai 400 kali. Prinsip yang kedua saya mau ajarkan, jangan malas. Artinya kerjakan saja bagian kita, Tuhan pasti akan kerjakan bagiannya. Bunga bakung dia harus berusaha mencari sumber air di dalam kelembapan tanah, mungkin keras dia, apalagi bunga bakung itu kan tumbuhnya di daerah timur tengah sana. Yang kita tahu tekstur dan tanahnya itu berbeda seperti di Indonesia. Mereka harus berusaha dengan kuat, dengan keras mencari sumber mata air. Nah jadi kami lakukan bagian kami. Michelle lakukan bagiannya, dia belajar sungguh-sungguh, ya cuma sebatas itu. Kami yang berusaha menabung seberapa berkat yang Tuhan percayakan, ya kami tabung. Walaupun kalau diukur dengan ukuran orang-orang ngomong harus sekian-sekian, itu jauh banget. Tapi itu udah maksimal kami lakukan. Itu sudah maksimal kami kerjakan. Nah selebihnya itu bagian Bapa di surga. Nah caranya seperti apa? Sekali lagi saya pernah ajar, prinsip orang percaya itu adalah waktu berdoa, dia menyerahkan sepenuhnya jawaban dan caranya kepada Tuhan. Sebatas apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Bukan cuma doa. Maka ada prinsip yang juga saya pernah ajar, doa tanpa usaha itu bohong Bapak Ibu. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Nah, jadi dua prinsip kebenaran ini yuk renungkan sepanjang hari ini. Yang pertama, apakah engkau mengenal Bapamu yang di surga? Karena seberapa dalam engkau mengenal Dia, sekuat itulah iman dan keyakinanmu kepada Dia. Sekali lagi, diserang rasa khawatir itu normal. Setiap saat kita pasti diserang. Makanya Amsal pasal 3 ayat 5 katakan gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya praktek ayat ini. Dan berulang-ulang saya ajar. Memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk pemikir Bapak Ibu. Setiap timbul situasi, maka otomatis pikiran kita ini akan bekerja. Bahkan ada penelitian yang saya pernah baca, dalam 1 detik itu biliaran pikiran bisa muncul.
bisa bercabang-cabang terlalu banyak. Makanya ada begitu banyak orang stres. Kenapa orang bisa stres? Karena itu tadi mengandalkan pikirannya. Mikir 3 jam, 4 jam untuk menyelesaikan masalahnya, dan kemudian dia ngomong, aha, ini dia jalannya. Tapi baru saja ngomong, aha, ini dia jalannya, 5-10 menit lagi, dia diserang lagi dengan pikiran-pikiran yang lain. Kalau begini nanti jadi begini. Mikir lagi berjam-jam, sepanjang malam nggak bisa tidur. Aha, ini dia jawabannya. Nanti 5 menit, 10 menit lagi, pikiran yang lain membuat cabang-cabang pikiran baru lagi. Nah, itu yang membuat stres, Bapak Ibu. Nah, saya nggak mau seperti itu. Kami nggak mau seperti itu. Kami lebih baik habiskan waktu 1-2 jam duduk di bawah kaki Tuhan, nyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan buka pikiran. Tuhan akan tuntun pikiran kita. Celing. Nah, pikiran dari Tuhan itulah yang wow, keren. Seperti Roma katakan, oh betapa dalamnya hikmat dan pikiranmu Tuhan. Nggak terselami. Tadinya yang nggak kepikir, udah berjam-jam sampai stres juga nggak kepikir. Tiba-tiba Tuhan buka, klik gitu aja. Ya, kan Tuhan yang buat otak kita, Bapak Ibu. Kecil sekali bagi Tuhan untuk klik otak kita. Tapi sering kali karena kita digelapkan. Bahasa di dalam Efesus pasal 4 ayat 17-8 tadi. Pengertian kita digelapkan. Dengan apa? Dengan pikiran sia-sia kita sendiri. Kita pikir kita hebat. Otak kita ini cuma segini, Bapak Ibu. Cuma sekepalan tangan. Walaupun itu pun memang miliaran sarafnya. Tapi percayalah, engkau punya Bapa yang mengendalikan hidupmu. Nah, itu yang pertama. Pengenalan kita kepada Bapa itu yang kita penting. Seberapa dalam engkau kenal. Nah, yang kedua, jangan malas. Kau kerjakan bagianmu dan Tuhan akan bertindak. Oke, itu saja yang saya mau tambahkan, Bapak Ibu. Tapi renungkanlah sepanjang hari ini ya. Seberapa dalam engkau mengenal Bapamu. Ya, dari saya mau tambahkan sedikit ini. Jadi supaya banyak orang percaya, tapi mempercayakan hidupnya itu sedikit. Untuk itu ajak teman-teman yang khawatir untuk ke Zoom ini. Nah, saya mau memberikan sedikit tips ya mungkin. Jadi kalau kita bilang khawatir itu wajar ya kan? Diserang rasa khawatir. Khawatir itu wajar ya. Tapi kekhawatiran, hidup dalam kekhawatiran itu tidak wajar, abnormal ya. Karena begini, dari dalam Ibrani 11 ayat 1 itu tentang iman kan. Saya bacakan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau menurut saya dari ayat ini, kalau kita khawatir itu adalah iman yang terbalik. Ya, iman yang terbalik. Kenapa? Karena misal kita beriman mendapatkan sebuah mobil, misal. Terus kita tentu akan doakan, kita imani, kita pikirkan bagaimana caranya, apakah beli cash atau beli cicil, ataukah mungkin ada cicilan lunak atau apa gitu loh ya. Nah, kita mikirkan, ya kan? Terus bagaimana nanti kalau ada beli bannya, beli apanya dan semua, beli bayar dia punya pajak dan semua, tentu kita pikirkan. Nah, kalau terbalik, berarti kan kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran kan belum tentu terjadi. Kita udah pikirkan, kita renungkan gitu loh, bagaimana nanti begini ya. Kalau sampai di sana nanti kita ditanya begini bagaimana ya. Nanti begini. Terlalu banyak begininya, ya itu loh. Hidup kita bagaimana dan semua. Nah, itu sama dengan iman terbalik. Kita sudah mengimani apa yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi atau tidak pernah terjadi di dalam hidup kita, gitu loh. Terus bukti dari sesuatu yang kita lihat. Nah, kalau kita mengimani sesuatu, kan kita mau lihat buktinya terjadi, toh? Siapa yang tidak mau kalau kita berdoa buat sebuah rumah atau sebuah mobil dan segala macam, pasti mau ingin bahwa ada buktinya nanti. Ya kan? Nah, kalau kita mengimani sesuatu yang jelek atau negatif, ya kan bisa saja terbukti. Ya. Ya kan gitu kan.
Nah, untuk itu mulai hari ini, ketika kita diserang rasa khawatir, mari kita menyembah. Mari kita hanya satu, mengenal Allah dengan benar. Kalau dalam Efesus 1 ayat 17 itu kan, supaya Roh Kudus memberikan kita itu bisa mengenal Allah, dengan mengenal Bapa atau Tuhan Yesus dengan benar. Nah, untuk mengenal Yesus dengan benar nggak ada cara lain selain kita ada Koramdio. Selain kita membaca firman, renungan firman, ya ada renungan harian yang seperti ini juga. Jadi segala cara lah kita bisa lakukan untuk kita mempertebal iman, menambah iman, ya, dari iman kepada iman yang lain. Nah, mungkin itu yang menjadi harus kita pikirkan dan kita laksanakan. Ya, mari ajak teman-teman yang sekarang hidup dalam kekhawatiran, yuk bergabung di sini, bilang. Jadi supaya kekhawatirannya tuh bisa hilang. Yang utang, banyak utang dan segala macam, bawa ke sini gitu loh. Tapi jangan lupa setelah utang selesai, jangan pula kabur gitu loh kan. Jangan minta kita yang bayarin maksudnya. Iya. Ya. Amin. Tapi ya seperti itu mungkin dari saya. Ya. Oke, sebelum kita berdoa, saya mau tambahkan satu hal. Saya ingat karena apa yang Pak Santo katakan, jangan sampai kekhawatiran kita itu menjadi iman tanda kutip kita. Dan itu bisa jadi. Karena banyak orang ngomong dengan saya gini loh, tapi betul loh Pak, yang saya khawatirkan itu jadi loh Pak. Oke, ingat ada satu ayat ya. Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25 ngomong gini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Karena itu yang kita pikirin terus, itu yang kita perkatakan terus. Ingat kuasa perkataan Bapak Ibu, itu yang dimaksud Pak Santo tadi. Apa? Iman terbalik ya. Nah, kita bukan percaya pemeliharaan Tuhan yang baik, tapi yang kita pikirin, yang kita imani, yang kita percaya, yang kita perkatakan, itu yang buruknya terus. Ya jadi. Nah, makanya jangan bela diri kalau dinasehati, ayo percaya Tuhan, jangan khawatir. Jangan bela diri lagi. Tapi justru yang aku khawatir, oh jadi loh Pak, selalu jadi. Iyalah, karena itu imanmu. Nah, balik-balik seberapa dalam engkau mengenal Bapamu. Bapamu itu baik. Dia tahu yang terbaik untuk engkau. Jadi jangan mikirin yang tidak baik. Kalau ada pikiran yang tidak baik yang membuat engkau khawatir, ya serahkan sama Bapamu yang baik lagi. Supaya Bapa yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oke, saya pikir cukup karena udah jam 6 lewat. Besok kita ngobrol lebih banyak lagi karena ini masih berkaitan dengan uang, tentang kekhawatiran. Nah, Tuhan benar-benar mau teguhkan kita sampai ngerti supaya kita nggak ngabdi kepada Mammon, tapi kita mengabdi kepada Bapa kita. Oke, Heng, silakan Heng. Oke, kita tutup dalam doa. Silakan Bu Ros duluan. Oke. Sebelum kita berdoa, saya ingin membagikan apa yang saya dapat tadi. Tuhan ingatkan semua kita saat diserang kekhawatiran. Coba kita lihat, noleh ke belakang. Di mana saat tersusah kita, di mana saat terpuruk kita, saat yang paling jatuh kita, di sana Tuhan tetap menemani kita. Di sana kita akan melihat sepasang kakinya yang menemani kita. Tapi itu bukan kaki kita, tapi kaki Dia yang sedang menggendong kita. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Martin agar segera sembuh dari sakitnya. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami mau perintahkan Tuhan segala sakit apapun sembuh Tuhan. Kami perintahkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang beri kesembuhan. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami serahkan Pak Martin ke dalam tangan-Mu.
biar dia bisa melihat Tuhan kuasa-Mu yang menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Jenny Tuhan, anak Pak Santo. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau Jenny Tuhan, dari November sudah kehilangan penciuman. Tapi dengan iman Tuhan, kami bersatu hati, kami mau Tuhan perintahkan penciuman itu kembali di dalam nama Yesus. Amin. Penciuman itu kembali Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan segera pulihkan dan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Papa, Mama, dan adik Tio Tuhan, agar bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka Tuhan. Hamba percaya di sepanjang hidup mereka Tuhan, ada Tuhan caramu Tuhan untuk membuat mereka mengalami Engkau. Membuat mereka mengalami Tuhan kekuatan kuasa-Mu, sehingga mata hati mereka terbuka, sehingga mereka bisa melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan yang esa, Engkaulah Tuhan sanggup membuat segala mukjizat, Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga mereka Tuhan bisa mengakui bahwa Engkaulah Tuhan yang hebat dan sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Dan juga kami berdoa untuk Weni dan Feni Tuhan, agar proses penyembuhan mereka dari COVID Tuhan percepat. Sehingga ada perbedaan Tuhan di antara anak-anak yang percaya dengan Engkau dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka akan mengalami lebih cepat kesembuhan dari COVID Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Untuk bangsa kami yang tercinta, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala apapun Tuhan, bencana, virus apapun yang melanda Indonesia Tuhan, kami percaya Tuhan, itu tetap masih dalam kendali tangan-Mu. Bapak, Engkau campur tangan Tuhan. Kau campur tangan, berikan Tuhan hikmat Tuhan, dan juga kepintaran bagi Presiden kami dan jajarannya Tuhan, dalam mengambil setiap keputusan adalah yang terbaik, adalah yang sungguh mendatangkan kebaikan bagi setiap rakyatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan, apapun keputusan pemerintah kami, biarlah kami tidak khawatir Tuhan, tapi kami boleh belajar Tuhan untuk bergantung dan berharap pada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para penatua Tuhan yang ada di Pelita. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka tambah hari Tuhan, tambah tajam di dalam membagikan firman-Mu, di dalam menjadikan kesaksian hidup mereka. Sehingga Tuhan, penatua Pelita Tuhan, sesuai dengan namanya, benar-benar menjadi pelita Tuhan. Bagi setiap orang yang membutuhkan pelita Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan kami damai sejahtera. Kau berikan kami sukacita sehingga kami melatih hari-hari kami dengan gembira dan tidak khawatir tentang apapun. Karena kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersehati Tuhan untuk mau berdoa Tuhan buat suku anak dalam di Bukit 12 Tuhan. Tuhan kiranya Engkau Tuhan memberikan Tuhan jalan Tuhan untuk anak-anak-Mu di sana Tuhan juga mengenal akan Engkau ya Tuhan. Biarlah keselamatan-Mu ya Tuhan juga terjadi Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau Tuhan pilih Tuhan orang-orang yang tepat sehingga mereka Tuhan semakin banyak Tuhan yang mengenal Engkau dan percaya akan keselamatan ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Riana Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada lagi titik-titik infeksi yang ada di paru-parunya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ditahirkan dan dibersihkan semuanya dari segala macam sakit penyakit
akibat dari COVID-19. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat Bang Sakti Tuhan. Saat ini Tuhan dia mengalami sakit ginjal yang tinggal 13% Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkannya menjadi 130% ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan COVID yang dia derita juga Tuhan, kami saat ini sehati Tuhan kami perintahkan di dalam nama Yesus menjadi sembuh, menjadi normal kembali Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percayakan Tuhan Bang Sakti Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat Buyung Kristian ya Tuhan yang saat ini Tuhan dirumahkan Tuhan dari maskapai AirAsia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan walaupun saat ini Tuhan Buyung Tuhan tidak bekerja Tuhan, namun Engkau tetap bekerja Tuhan di dalam hidupnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kondisi ini Tuhan semakin hari dia juga semakin dekat akan Engkau Tuhan. Biarlah Kau angkat setiap kekhawatirannya ya Tuhan. Sehingga Tuhan dia tahu Tuhan Allah yang begitu luar biasa ya Tuhan, yang setia Tuhan berada di dalam setiap perjalanannya ya Tuhan, dalam hidupnya ya Tuhan. Biarlah dia juga hidup dalam mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Engkau selalu pelihara Tuhan, dan Buyung Tuhan tidak akan kekurangan satu apapun juga ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat pembangunan ibadah yang di Kirana Tuhan pada tanggal 1 Agustus Tuhan. Tuhan Engkau akan menyediakan dana Tuhan, Engkau akan menyediakan Tuhan orang-orang Tuhan yang akan bekerja Tuhan, melayani Engkau Tuhan, dengan sungguh-sungguh Engkau persiapkan Tuhan di sana Tuhan, sehingga terjadi kebangunan rohani Tuhan di Kirana Tuhan. Dan orang-orang Tuhan banyak yang dijangkau dan dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua Tuhan dan Koko Celidia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi Tuhan, itu adalah seizin dari Engkau ya Tuhan. Namun segala sesuatu akan indah pada waktunya. Karena rencana-Mu Tuhan adalah rencana yang damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan. Kami percaya, kami serahkan Tuhan dalam khususnya untuk kesehatan dari Koko Lydia Tuhan. Engkau sembuhkan dia Tuhan dari narkoba Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kejadian ini Tuhan, ada sesuatu Tuhan yang Engkau kerjakan Tuhan. Biarlah keselamatan-Mu ya Tuhan, mereka juga akan mencari Engkau Tuhan, dan percaya bahwa campur tangan-Mu Tuhan melalui kesaksian bahwa Celidia Tuhan dalam menjaga, berusaha untuk membantu keluarga ini Tuhan, sehingga Engkau Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau juga tutup bungkus dengan orang tua Celidia Tuhan, beri mereka kekuatan dan cabut semua rasa kekhawatiran ya Tuhan atas anak mereka ya Tuhan, atas keluarga ini ya Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar damai sejahtera dan sukacita turun atas keluarga ini Tuhan. Dan khususnya keselamatan-Mu ada di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Riana Tuhan, di mana pagi ini akan dilantik menjadi Kepala Dinas di Tebo ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga campur tangan untuk acara pelantikannya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan pakai Ibu Riana Tuhan untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa melalui pelayanan kesehatan di Tebo ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur buat setiap pagi hari ini, setiap kami yang hadir, biarlah setiap keluarga kami, istri, suami, bahkan anak-anak kami, bahkan cucu kami, biarlah Tuhan pelihara, Tuhan terus menyertai ya Tuhan. Terima kasih, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atas setiap keluarga-keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
berita Pak Dedi Duserman baru meninggal sejam yang lalu. Pak Dedi. Oh, Dedi yang Koba Kota Baru, Pak. Ya, baru meninggal. Ini ada info baru masuk. Oh, ya. Di Jakarta, Pak. Yang Atau di Jambi dah kayaknya ya. Kayaknya Jakarta lah, Pak. Jakarta.